Salah satu golongan yang dapat bayangan aras Allah adalah orang yang tahu hatinya dengan masjid. Ya. Macam mana dengan orang yang selalu solat di surau? Salat di surau. Berubah, suraunya sudah jadi masjid. Jadi asal makna daripada masjid itu adalah tempat sujud. Asal makna masjid sajadah yasjudu sajadah, bahwa sajid kemudian masjud, usjud, masjid itu adalah tempat sujud, isim makan. Jadi kalau kita lihat daripada redaksi hadis, al-masjid adalah tempat sujud. Jadi tidak dibedakan antara tempat sujud kita pada waktu kita sujud di surau dengan tempat sujud kita pada waktu kita sujud di masjid. Yang walaupun di sana terdapat perbedaan ketara antara masjid dan surau, di masjid kita berketika, di masjid kita mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dan juga kumpulan para malaikat. Itu juga ada dengan di surau. Tapi untuk sembahyang tahiyatul masjidnya tidak ada. Untuk nawaitul i'tikafnya tidak ada, kecuali kalau status surat itu sudah berubah menjadi kepada masjid. Syaratnya mudah. Ulama mengatakan kalau seandainya ada surau di kampung, kita tanyakan surau itu siapa yang bangun? Ternyata yang bangunnya masih hidup. Jadi surau itu dibangun untuk tujuan untuk apa? Tujuan untuk apa? Untuk tempat sembahyang. Apakah Tuan Haji wakafkan bangunannya, tanahnya untuk tempat sembahyang? Tidak. Berkenankah Tuan Haji untuk mewakafkan tempat tersebut untuk dijadikan masjid? Itu hanya dengan wakaf dan juga dengan niat di dalam hati. Mewakafkan bangunan ini atau tanah ini untuk menjadi tempat sembahyang. Hati dengan lafaz, maka dengan demikian statusnya berubah menjadi kepada masjid. Makanya itu orang Arab tidak mengenal bahasa surau. Orang Arab tidak mengenal bahasa langgar kalau dengan bahasa Indonesia. Kita pergi ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, itu tempat-tempat yang kecil, restoran-restoran kan ada, masjid Sobenat Jabal Bagal, di samping warung kedai runcit, katanya ada masjid di situ. Dia sudah masjid, padahal ukurannya setakat 3 meter persegi saja. Kenapa? Sebab arti daripada masjid itu kan tempat sujud. Jadi kalau statusnya masih seperti itu, yang walaupun tidak dinaikkan taraf oleh pemerintah atau juga oleh pihak JPK atau daripada pihak kerajaan atau daripada pihak jabatan majelis ulama. Jadi kalau tidak dinaikkan taraf oleh mereka pun, wewenang secara sepenuhnya itu di tangan si pembangun surau itu sendiri. Kalau ternyata itu tanah, kita beli. Jadi tanah dengan bangunan berapa ada? 300.000, saya tanya 300.000, saya akan wakafkan bangunan dan tanah tadi untuk jadi masjid, akan menjadi masjid. Jadi kesimpulannya, kalau pada waktu kita ada duit, bangun masjid samping rumah, ada larangan. Yang terlarang itu kalau kita bikin sembahyang Jumat, kalau kita melaksanakan salat Jumat, taat untuk Jumat itu tidak dibolehkan. Sementara untuk kita buat masjid, rumah kita bagian depan satu ini kita jadikan masjid boleh. Jadi kita istri ke sana, kita perlu ke sana kemarin, kita di masjid yang ada di rumah. Oh, banyaknya masjid tak masalah. Bahkan dikarenakan di antara daripada perkara yang dituntut dengan kita dituntut untuk kita membangun masjid. Nanti kita bersabda, man bana lillahi masjidan, barang siapa membangun masjid karena Allah, akan Allah anugerahkan istana indah nanti di dalam surga. Yang walaupun kecil, ya Allah, Tuhan Haji banyaknya masjid, itu masjid salah pun tak penuh. Ya, masjid salah bukan kita yang bangun, kita yang bangun. Apa ekornya tak ada, kesanya tak ada, kesah. Jadi kita kata, walau kami masih pakai yang walaupun nilainya seperti sarang burung, harganya 10 ATM saja. Jadi masjid tak masalah. Masjidnya ya Allah, itu dengan trepek atau dengan kayu sebab burung, yang walaupun semacam itu kita pakai untuk masjid, akan jadi masjid dapat istana. Oh, balasannya besar ya, besar balasannya. Sebab yang memberikan balasan itu adalah Allah. Yang lain